Selamat pagi Indonesia. Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita kali ini mengenai tanggapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Mari kita lihat tanggapan dari Koalisi Perubahan atas komentar atau pendapat Adian Napitupulu ya, yang setelah kita diskusikan kemarin. Ya. Nah, di sini sebutkan 3 partai pendukung bakal calon presiden Anies Baswedan yang membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP ya, kompak membalas pernyataan politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu. Nah, karena masalahnya atau pasalnya, Adian bilang akan ada baca pres yang suaranya bakal tergerus. Wah, itu yang dikatakannya. Suaranya bakal tergerus habis. Nah, ini balasan dari masing-masing partai pendukung Anies Baswedan di KPP. Partai Nasdem dalam hal ini komentarnya ada, Nasdem memilih tidak banyak ambil pusing soal pernyataan Adian. Nasdem menganggap kalah dan menang merupakan hal yang biasa dalam pertarungan politik. Menang kalah itu dalam pertarungan itu hal biasa ya, kata Bendum. Bendum ini mungkin bendahara umum ya, bendahara umum Partai Nasional Demokrat Ahmad Syaroni. Ahmad Syaroni menekankan hal yang terpenting yakni persatuan di masyarakat dalam menghadapi pemilu. Dia tidak ingin masyarakat menjadi terpecah belah. Oh, bagus sekali ya komentarnya. Jadi beliau berharap dengan adanya persaingan seperti ini masyarakat tidak terpecah belah. Yang terpenting dalam pertarungan 2024 tidak ada pecah belah masyarakat. Setuju sekali saya. Syaroni menyebut kemenangan Presiden 2024 adalah milik semua pihak. Betul. Ia minta perjalanan tahapan pemilu dijaga. Kemenangan kepada seorang juara adalah untuk kemenangan masyarakat Indonesia. Oh, bagus sekali ini. Makin hebat dan juga makin baik kehidupannya. Mari kita jaga sama-sama perhelatan Capres 2024 semakin meriah, semakin riang gembira. Syaroni juga menyinggung bahwa belum ada calon presiden yang resmi mendaftar ke KPU sampai saat ini. Namun Syaroni yakin nama yang beredar tidak jauh dari 3 tokoh, yaitu Pak Prabowo Subianto, Pak Ganjar Pranowo, dan Bapak Anies Rashid Baswedan. Yang kalah pasti suaranya tidak mencukupi, tapi kita belum tahu pasti siapa saja capres yang resmi mendaftar ke KPU nantinya ya. Sekarang sudah deklarasi ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, dan ada Pak Anies. Nah, ini komentarnya bagus sekali ya. Ini dari Nasdem, bendahara umum Partai Nasdem. Nah, sekarang komentar dari Partai Demokrat. Wakil Sekjen Partai Demokrat Renanda Bakhtar menanggap pernyataan Adian. Demokrat meyakini Anies Baswedan mampu bersaing dengan baca pres potensial lain seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kalau saya sih meyakini Anies akan mampu bersaing secara kompetitif dengan Ganjar dan Prabowo, karena pendukungnya berasal dari kelompok masyarakat yang ingin perubahan, dan ini adalah data yang nyata ya, real data. Data itu ada. Renanda mengatakan sah saja dia menyampaikan penilaian itu, namun ia meyakini Anies memiliki pasar pemilih sendiri. Bahkan saya menduga makin lama kelompok atau pasar politik ini akan semakin membesar menjelang 14 Februari pada saat Pilpres berlangsung. 14 Februari 2024 ya. Betul ada captive market. Politik ingin terus mendukung Anies. Apa aspirasi mereka? Perubahan. Dan mereka yakin figur seperti Anies dan AHY bisa mewujudkan itu. Nah, ini nadanya agak pembelaan ya.
PKS sekarang. PKS juga turun merespon. Juru bicara PKS M. Iqbal optimistis Anies Baswedan mendapat dukungan suara menuju pemilu 2024. PKS optimis Anies bisa mendapat dukungan rakyat. PKS berharap pemilihan berjalan adil dan tanpa ada upaya menghambat Anies maju sebagai kandidat. Itu yang disampaikan Adian ya. Menurutnya Anies adalah seorang petarung. Ya menyinggung kala Anies diprediksi posisi 3 dalam pilkada DKI tahun 2017. Tetapi justru mendulang kemenangan. Nah, itu nyatanya begitu, meskipun dia selalu dikatakan nomor 3. Anies adalah seorang petarung dan tidak mudah menyerah. Dulu di DKI survei awal nomor 3, akhirnya bisa menang. Itu saya yakin bahwa dia akan menang. Karena ada artikel lainnya, saya ambil dari Liputan 6. Disebutkan Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani membantah pernyataan politikus PDIP Adian Apitupulu yang menyebut bakal capres Anies Baswedan akan gagal maju Pilpres 2024. Merupakan bentuk penggiringan opini yang menyesatkan. Bukan hanya tidak benar apa yang disampaikan, namun pernyataan ini juga secara insinuasi memandang bahwa rakyat kita tidak cerdas. Rakyat dibodohkan sama Adian ini rupanya. Itu menurut Kamhar. Kamhar menyebut opini tersebut bertujuan agar operasi All Jokowismen, ini semua orang-orang yang dipilih oleh Jokowi, semua adalah orang-orang Jokowi, gitu maksudnya, dapat terlaksana atau untuk menjegal Anies. Kita melihat gambar besarnya merupakan bagian dari operasi politik All Jokowismen, dalam arti men ya, itu men banyak ya, plural. Bagian dari operasi besar untuk secara sistematis menjagal pencapresan Mas Anies. Pak Jokowi dicurigai masih cawe-cawe ini. Karena sedang berkuasa dan didukung penuh kekuasaan, bisa menggunakan dan mengendalikan berbagai instrumen dan sumber daya untuk propaganda All Jokowismen. Tadi lebih tepatnya para Adian adalah sebagai agitator. Ini. Menurut Kamhar, rakyat merasakan perlambatan dan kemunduran kerja pemerintah di berbagai sektor. Pemerintahan Jokowi maksudnya. Sehingga rakyat akan cerdas dan inginkan perubahan. Bahkan rekan seperti Adian dengan tak berkemanusiaan mengkorupsi dana bansos dikala rakyat sedang kesusahan, diterpa pandemi global. Bersuka di atas penderitaan rakyat, bahkan memakan bangkai rakyat bangsa sendiri. Karena rakyat menghendaki perubahan dan perbaikan. Ini tanggapan yang keras ya, agitasi murahan yang disampaikan dia tidak akan mendapatkan tempat. Ini adalah jawaban dari komentar. Ini tadi jawaban dari komentar Adian Apitupulu yang berpendapat bahwa baca pres yang akan ada baca pres yang suaranya tergerus habis. Ada yang dia maksudkan ya pasti Pak Anies Baswedan. Nah, sekarang kita lihat Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyindir balik politikus PDIP Adian Apitupulu soal Pilpres 2024 cuma diikuti oleh 2 pasangan calon tanpa keikutsertaan Anies Baswedan. Itu komentari Adian lagi ya. Ali menilai hal ini hanya bisa terjadi jika Anies dijegal. Ia pun menyebut bisa saja Adian ikut dalam penjagalan tersebut. Wah, ini dia masuk panitia penjagalan ini. Bisa jadi Pilpres 2 pasangan calon kalau Adian menjadi salah satu aktor untuk menjegal Anies. Ali optimistis Anies tetap akan maju sebagai calon presiden.
Dia menilai Anies tidak punya masalah apapun hingga saat ini. Jangan lupa, selain itu Anies juga telah mengantongi dukungan dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Dukungan 3 partai itu telah melampaui ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% kursi DPR RI. Apa masalah Anies hari ini? Anies salah satu capres yang paling awal memenuhi syarat untuk maju karena sudah didukung koalisi 3 partai. Nah, itu semua komentar tentang komentar Adian Napitupulo dari PDIP. Saya tidak tahu dia juru bicara atau tidak, tapi dia komentar, kemudian komentar itu kemudian dibalas komentar oleh PKS, Nasdem maupun Demokrat. Meskipun demikian, nama-nama itu, 3 nama itu masih berstatus bakal calon. KPU baru membuka pendaftaran Capres-Cawapres pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Jadi sudah jangan berandai-andai, ya, tidak usah mengatakan belum ada pendaftaran, gitu ya. Tapi ini memang ada beberapa komentar teman saya yang tidak saya masukkan, karena saya katakan ini kalau Anda ingin punya pendapat silakan, tetapi jangan Anda ikut memberikan komentar yang akan nantinya akan memperkeruh situasi. Tapi dalam menyatakan pilihan kita, saya katakan jangan diutarakan. Ya, utarakan pada saya aja, tapi jangan diposting gitu. Jadi nanti terlihat sepertinya kita cenderung ke salah satu calon. Di dalam hati saja daripada nanti disalahkan, katanya memihak ke personel tertentu, personel calon presiden tertentu. Ya, tapi nggak masalah kalau mau disampaikan. Tapi tentunya dengan kepala dingin, tidak emosional. Karena kalau emosional itu nanti yang keluar itu bermacam-macam, ya, yang akhirnya menjebak kita sendiri. Saya kira demikian ya. Ini hasil usulan dari teman-teman saya untuk diangkat di dalam postingan kita pagi hari ini, yaitu tanggapan dari koalisi perubahan ya. Selamat pagi Indonesia, jangan lupa sukseskan pemilu 2024.